ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih untuk kakak-kakak semua bisa hadir di podcast kami, yaitu podcast Sahabat 122. Bisa coba kakak-kakak semua. Oke. Pakai 122. Ya tolong mulai dari sini aja dulu kakak onanya. Siapa namanya? Nama saya. Nama saya Dwi Noviani. Bisa dipanggil. Kak Novi. Kalau nama saya Nur Alin Syirah, kadang dipanggil Ali. Kak Alin. Alin. Saya namanya Renia Raudatul Putri, biasa dipanggil Renia. Renia. Ya. Jadi ini kita bersama dengan Kak Dwi, dengan Kak Alin, dengan Kak Renia. Ya kakak yang ganti ya. Jadi di sini kakak-kakak ini sahabat mereka ini dari kelompok KM 5 ya kak ya. Apa itu KM 5 kak? KM 5 itu kampus mengajar angkatan 5. Kampus mengajar angkatan. Wow. Jadi ini terdiri dari beberapa perkuliahan ya, kampusan ya. Beberapa kampus. Jadi kakak dari hari ini kita lanjut kedatangan dari Kota Pintar dan jadi kakak ini di SD ini sudah berapa bulan kak? Jelasin aku ini tujuannya. Iya tujuannya. Kalau tujuan kami dari kampus mengajar itu dari pemerintah, ini kan program MBKM. MBKM ini salah satunya itu ada program kampus mengajar. Nah ini kan program dari pemerintah. Nah kami ditempatkan di satu sekolah itu terdiri dari beberapa mahasiswa dari universitas lain. Nah, kebetulan kami bertiga itu dapat di sekolah SD 122. Nah, di sini tugas kami itu membantu guru-guru dalam mengajar, terus meningkatkan literasi numerasi, membantu meningkatkan atau kemajuan sekolah. Nah, selama kami magang di sini atau KM ini 1 bulan 1 minggu, tapi minggu ini udah masuk minggu kedua, jadi 1 bulan minggu kedua. Itu kami sudah melaksanakan beberapa program. Yang pertama bimbingan belajar literasi numerasi untuk kelas awal dan kelas tinggi. Yang kedua kita melakukan program membantu guru dalam belajar untuk menggunakan IT, teknologi seperti Infocus agar pembelajaran itu menyenangkan dan melibatkan anak-anak untuk mengenal IT dan dapat membantu guru-guru yang masih gaptek tentang teknologi. Dan itu banyak manfaat dan tujuannya kak ya. Tahu nih, ini dari kakak Dwi. Bagaimana pengalaman kakak di sini kak Dwi? Pengalaman saya selama magang di SD 122, menurut saya sangat menarik. Menarik ya. Guru-gurunya juga ramah, dapat bekerja sama dengan kami. Yang cowoknya nggak diganteng ya bu ya? Iya. Wow. Kalau anak-anaknya gimana bu? Anak-anaknya baik semua. Mau bekerja sama dengan kami. Kalau Kak Renia, senang susah senangnya ngajar di sini gimana Pak? Siswa-siswanya juga baik-baik, ramah-ramah, menyenangkan, menerima kami dengan baik. Guru juga menerima kami dengan baik. Kira-kira ada nggak dari pengalaman selama 1 bulan Kak Nur? Alin. Alin mana? Alin ini. Alin. Kak Alin. Kalau pengalaman saya selama magang di SD 122, satu bulan lebih ini, untuk anak-anaknya kelas 1 itu mereka antusias belajar, semangat, humble, terus ramah, mudah membaur. Mereka kalau dalam pembelajar ya namanya anak-anak kelas 1 kan banyak pemain, tapi mereka cepat dalam menanggap materi. Pembelajaran bahasa Inggris mereka juga sangat berkesan baik karena mereka rasa ingin tahunya itu tinggi. Ya, tinggi. Dan mereka sangat kompak. Kalau diperintah mereka melaksanakan, tapi dengan cara mereka sendiri, bermain dulu, tapi tetap dilaksanakan.
Adik Novi sama ibu adik Nur sama Renia itu dari strukturnya yaitu dari berbagai universitas yang berbeda. Ya betul lah Bang Ganti. Dari Unja, kemudian dari Muhammadiyah dan dari Alma Ata Solo, Yogyakarta. Kemudian diberi tugas yaitu program kampus mengajar angkatan 5 di Tanjung Jabung Barat, tepatnya di 122 Perikati. Iya. Silakan. Kan kalau saya jelasin dari awal, kalau Bapak menyimak ini kan program pemerintah. Program pemerintah ini khususkan untuk pemerintah yang masih di kawasan Indonesia. Jadi seluruh Indonesia tuh ikut. Kampus yang ada di seluruh Indonesia tuh ikut, mahasiswa itu boleh ikut siapa saja. Mereka daftar, mengisi dokumen-dokumen yang ada di akun MBKM. Pertama tuh daftar dulu, daftar akun MBKM melalui email. Maksudnya menggunakan email mereka masing-masing. Sudah mendapatkan akun, kita ngecek program apa saja yang dibuka pendaftaran. Kebetulan kami mendaftar program kampus mengajar, jadi kami daftar program kampus mengajar dari akun MBKM. Kami menyiapkan berkas-berkas dan dokumen yang dibutuhkan, kami lengkapi di akun MBKM. Setelah itu kami mendapatkan informasi bahwa berkas kami diterima dan lolos pemberkasan. Setelah itu kami mendapatkan email dari pihak panitia KM bahwa kami mendapatkan jadwal ujian, itu tanggal, jam, dan ujian apa saja. Itu kemarin ada 3 ujian, 3 tes. Yang pertama kebinekaan, kedua WeChat, yang ketiga literasi dan numerasi. Nah, setelah kami melaksanakan tes itu selang beberapa minggu, 2 minggu atau sekitar 3 minggu, itu kami mendapatkan pengumuman. Nah, dari pengumuman itu keluarlah nama-nama kami, sudah nama-nama kami keluar, itu nanti kami registrasi ulang, maksudnya itu pendaftaran ulang. Kami memilih SD atau sesuai sama domisili kita. Kita mau ambil domisili di tempat tinggal kita. Nah, kita pilih SD yang tersedia di domisili yang kita pilih. Seperti saya, contohnya Tanjab Barat. Saya mau ambil domisili Tanjab Barat. Nah, di situ disediakan dari pemerintah ada 6 sekolah. Yang kemarin ada SD yang Simpang Tuan, Simpang Abadi, Parikudin, Betara, Murjaya. Kami memilih SD Parikudin dan SD Makmur Jaya di Betara. Nah, dari pemerintah saya dapat SD yang di Betara, SD 029 Makmur Jaya. Nah, karena jaraknya sangat jauh dari rumah saya dan proses dari rumah ke sekolah transportasinya agak sulit, jadi saya mengajukan perpindahan, mengajukan permohonan surat izin ke pihak panitia. Bagaimana caranya agar saya bisa pindah sekolah ke sekolah yang lebih dekat lagi dari rumah saya dan transportasinya itu tidak susah, terutama sinyal, karena kan kita setiap minggunya itu disuruh upload laporan di akun MBKM sesuai apa yang kita lakukan di sekolah. Jadi kalau sinyalnya susah itu sulit Pak. Apalagi kita kan juga harus membuat dokumentasi di IG sama di YouTube. Nah, dari situ kami berpikir ingin mengajukan surat perpindahan. Kami mengurus surat perpindahan pertama dari pihak panitia itu menyarankan untuk mengajukan surat izin ke DPR, surat pernyataan DPR dan surat pernyataan Dinas Pendidikan setempat. Dari Dinas direkomendasikan SD 122. Jadi setelah surat dari dinas turun, kami langsung turun penerjunan tanggal 20 itu ke sekolah, ke SD 122, dan bertemulah kepada Pak Hadir yang setia menunggu di sekolah. Guru pamong kami yang kece badai. Jadi pamong kakak ini sama namanya Pak Habir, R-nya harus double R. Pak Habir. Nanti kita kenalkan fotonya sini kan. Ini di arahnya kling. Nah, orangnya. Jadi kalau dari Kak lainnya sama Kak Dini sama gitu juga ya? Sama Pak, kami itu makanya berkumpul bertiga itu dapatnya itu karena pemetaan awal. Jadi pemetaan awal kami udah ditetapkan di sekolah ini gitu, di sekolah Makmur Jaya kemarin gitu kan. Namun karena satu dan lain hal, jadi kami melakukan pemindahan dan hasilnya dapat di SD 122. Sebelum sudah kenal, kan ya, saling kenal ya? Tidak. Jadi berbeda, belum kenal, baru perkenalan di sini, langsung akrab itu ya? Ya, awalnya kami tidak kenal, tidak tahu, tidak saling menyayangi.
Dan sekarang saling mengenal, saling tahu dan saling menyayangi. Jadi tidak kenal, Kalau kenal maka tak tak sayang. kenal maka tak sayang. Nah, iya. Oke lah, kemudian guru pembimbingnya itu ada di Amanatun atau dari kampus masing-masing diambil salah satu dipilih oleh kampus yang dominan gitu. Kalau untuk dosen pembimbingnya itu sama seperti kami peserta. Di setiap universitas itu minimal satu atau tiga gitu yang daftar juga ke akun MBKM, membuat akun MBKM, daftar. Tapi beliau tuh sebagai dosen pembimbing. Kalau kami sebagai mahasiswa atau peserta. Nah, beliau sebagai dosen pembimbing, beliau juga nanti ikut tes sama halnya seperti kita. Dan beliau nanti menjadi DPL sesuai domisili di tempat beliau. Beliau kan misalkan DPL kami ini adalah Pak Erik. Pak Erik itu dosen dari Unja. Nah, beliau mengisi domisilinya di Jambi. Ada fotonya ya. Kata ini dia Hari lagi. bapak yang paling ganteng, alim dan sangat. Jadi guru pamongnya Pak Hadir, guru dosen pembimbing tadi Pak Erikson ya dari Universitas Jambi. Dan satu lagi Pak, perkenalkan guru yang selalu menghibur kami di sekolah adalah Pak Ali Amra. Oh, guru yang Beliau sangat tampan, sangat bersemangat. Ini dia fotonya. ini guru Amrat. Kalau dengan kali kenal. Kalau untuk Pak Arif itu sangat-sangat tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beliau yang paling muda di sini, yang paling tampan di atas Masya Allah, gini ya. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa dijelaskan dengan perasaan. Lanjut, mohon maaf Pak, slotnya ada bosan. Jadi untuk sahabat semua, mana tahu ada yang kenal dengan kakak-kakak nanti ini, silahkan komen, subscribe, Subscribe, apa? like, subscribe, Ayo. komen, like. Ah iya boleh. Bisa hubungi nomor di bawah ini. Ah ya nanti kalau mau minta nomor Instagram, Facebooknya, atau ada alamat apa lagi? Instagram ya, nanti minta Instagramnya lagi di bawah ini, follow ya. Ya. Mungkin hanya ini dapat kita sampaikan dulu perkenalan kita sama kakak Dwi, kakak Alim, sama kakak Renia. Cantik namanya susah nyebutnya. Nah, sebelum kita akhiri, kita minta dulu sama kakak-kakak kita yang cantik untuk mengucapkan slogan kita, sahabat satu doa ayat bisa nggak ya? Tadi kita kampret. Ayo coba ulangin. Halo sahabat 1, 2, 2. Nampak semuanya. Iya. 1, 2, 3. Halo